HAD Channel Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, khususnya pada pagi yang berbahagia ini, dipertemukan kita kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai seorang muslim dan muslimah, berkumpul nikmat sehat dan nikmat iman. Merupakan nikmat yang wajib dipelihara, dijaga sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir bagaimana seorang mukmin bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi dari kata sahabah yang artinya menemani. Berarti kalau sahabat, as-sahabatu atau sahabah, yaitu teman. Kata sahabat ini terserap di dalam bahasa Indonesia menjadi sahabat. Sehingga kita mengenal ada istilah sahabat karib. Karib itu sendiri juga dari bahasa Arab, yaitu qarib. Sahabat karib berarti sahabat dekat. Adapun jamaknya ashabu. Ashab jamak dari sahabat. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Nabi atau ashabun Nabi, para sahabat Nabi, itu orang-orang yang
memiliki kriteria tertentu. Tidak semua orang menjadi sahabat Nabi jika tidak memenuhi kriterianya. Paling tidak ada 4 kriteria sebagai seorang sahabat Nabi itu. Yaitu yang pertama, dia hidup di zaman Nabi. Yang kedua, bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, beriman kepada Nabi. Yang keempat, tetap di dalam keimanannya kepada Nabi sampai mati. Kalau 4 ini tidak berkumpul, maka dia bukan disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang hidup di zaman Nabi. Makanya antum jangan mimpi jadi sahabat Nabi, karena hidup bukan di zaman Nabi. Di poin pertama aja udah gugur, antum udah gugur, nggak akan jadi sahabat. Jadi hidup di zaman itu, di zaman Nabi masih hidup. Yang kedua apa tadi? Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu di sini bertemu secara langsung ya. Kalau bertemu dalam mimpi itu tidak masuk kriteria. Loh, saya ini hidup di zaman Nabi, saya pernah ketemu Nabi. Kapan? Mimpi. Jadi ketemu secara langsung walaupun hanya sekali. Sahabat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu sama Nabi, dia bukan sahabat. Mungkin dia masuk kriteria yaitu tabi'in, bukan sahabat. Meskipun dia bersikeras untuk menemuinya, selalu gagal. Tapi orang ini beriman kepada Nabi SAW, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi nggak berjumpa. Saat datang ke Madinah, Nabi waktu itu keluar melakukan perang Tabuk, yang ditemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapakah dia? Uwais. Sopo sing jawab? Oh, gak usah. Aku kayak dia sing jawab deh. Uwais. Meneng wae ta niku, gak ngerti karepe. Uwais al-Qarni. Padahal luar biasa kesempatan itu, bisa menemui Nabi ya. Karena kesibukan beliau. Apa kesibukan beliau? Birrul walidain, berbakti kepada ibunya. Kala itu masih punya ibu ya. Jadi bukan sahabat karena tidak berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi tapi nggak berjumpa. Yang ketiga apa? Hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi. Syarat ketiga, beriman kepada Nabi. Kalau nggak beriman, walaupun dia hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, dia tidak akan termasuk kalangan sahabat. Bisa jadi justru sebaliknya, dia adalah musuhnya Nabi. Abu Jahal ketemu Nabi nggak?
Di zaman Nabi kan dia hidup. Abu Lahab ketemu Nabi nggak? Ketemu Nabi. Abu Thalib ketemu Nabi nggak? Ketemu Nabi. Hidup di zaman Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Mending Abu Jundi, ya, nggak bertemu Nabi, tidak di zaman Nabi, tapi beriman. Mudah-mudahan imannya sampai mati. Aminono. Wong nek ndongakno wong liya iku malaikat sing cedhek nang awakmu iku ndongakno walakal mithl, bagimu doa seperti itu. Itu rahasianya sing sering-sering ndongakno menungso. Amin. Makane nek ana wong melarat ndongakno sugih. Amin. Cek cepet sampean melok sugih. Makane nek ana wong ta'addud ndongakno. Amin. Malaikat di sampingmu juga ikut mendoakan. Ya, yang keempat yaitu apa? Mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ada yang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, awalnya ketemu Nabi, begitu Nabi wafat murtad. Musailamah al-Kadzdzab hidup di zaman Nabi dia. Tapi begitu Nabi wafat murtad. Ada yang ngaku sebagai Nabi. Cukuplah Muhammad Nabi dari suku Mudhar dan kami adalah dari kalangan Rabi'ah, kata Musailamah. Dilingno gak gelem diperangi. Rasul sudah wafat, murtad. Akhirnya Khalifah Abu Bakar pertama, Khalifah pertama Nabi apa? Mengirim pasukan. Siapa yang dikirim? Khalid bin Walid. Diajak kembali kepada jalan yang benar, nggak mau. Yamama tewas. Musailamah al-Kadzdzab jebol dadanya, ditombak oleh mantan budak yang dulu sempat membunuh Hamzah. Siapa dia? Wahsy. Istrinya pun Nabi palsu juga tewas. Siapa sih istrinya? Siapa sing ngeru? Suka jawab aku. Tak jawab, nek tepak iki gak iso. Siapa istrinya Musailamah al-Kadzdzab? Halo, juga Nabi palsu juga, perempuan. Siapa Bu? Gurine tok sing ngelingi. Sajah At-Tamimah. Dari Bani Tamim itu, Sajah At-Tamimah. Nabi palsu perempuan. Ya, itu contoh. Orang-orang murtad yang sebelumnya dia beriman, sepeninggal Nabi dia kufur. Maka jika 4 kriteria ini ada pada diri seseorang, dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum dari 4 ini masuk yang mana ya? 2. Nomor 3, beriman kepada Nabi. Mudah-mudahan jangan 3 tok. Yang kemana? 4. Juga yang keempat, mati dalam keimanan terhadap beliau. Ojo saiki tok beriman, mending orang-orang berubah. Jadi 3 dan 4, 1, 2 nggak masuk. Gak pantas. Ya, tapi masih mending. Dan kalau 3 dan 4 ini disebut dengan ikhwan. Makanya Nabi itu mengatakan aku rindu dengan ikhwani. Ikhwani itu apa? Saudaraku. Sahabat gak terima. Wa nahnu, kami adalah ashabukum. Kami adalah sahabat-sahabatmu.
wahai Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, la antum ashabi. Sahabat itu mengatakan, nahnu ikhwanukum, kami adalah saudara-saudaramu. Nabi mengatakan, la antum ashabi, kamu itu semua adalah sahabatku. Wa ikhwani, dan saudara-saudaraku adalah man yati min ba'di, yaitu orang yang datang sesudahku, beriman kepada Nabi, itu ikhwan, itu saudara. Nah, kalimat itulah kemudian yang dipakai sebagai sebutan ikhwan, ya, dalam arti khusus ataupun secara umum. Baik. Kemudian apa keutamaan sahabat Nabi? Mereka adalah khairul ummah, sebaik-baiknya umat, atau sebaik-baiknya umat, khairun nas, manusia, sebaik-baik manusia selain dari Nabi. Itu terbaik adalah sahabat. Dalam sebuah riwayat hadis di dalam yakni Sahih buka Abu Dawud 4657, ada juga dalam Sahih Tirmidzi di nomor 3859. Boleh dibuka dua-duanya. Ya, silakan. Abu Dawud. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, Apa sabda beliau? sebaik-baik umatku adalah mereka yang ada di zaman saat aku diutus. Iya. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masa kurunku. Qarni. Kemudian umat pada zaman setelahnya. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian orang yang hidup pada masa sesudahnya. Kemudian umat pada zaman setelahnya. tsumma alladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang hidup sesudahnya. Orang-orang di sini adalah yaitu yang beriman kepada Nabi, beriman sampai mati. Kalau dia di zaman Nabi, dia adalah sahabat. Itulah yang hidup di masa Nabi, hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi tentunya. Maka dia adalah sebaik-baik umat. Siapa mereka? Sahabat. Kemudian Nabi melanjutkan, setelah itu ada generasi sesudah sahabat, mereka adalah tabi'in. Kemudian disebut Nabi yang ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in yang dimaksud. Jadi generasi yang direkomendasi terbaik itu ada 3. Walaupun dari pertama, kedua, ketiga ini mengalami gradasi. Dari segi kualitasnya turun. Dari keimanannya, ketakwaannya, kedudukannya, ilmunya, itu turun. Walaupun perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju pesat di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga dirumuskan keilmuan itu secara sistematis ya, dan teruji gitu. Tapi hakikat ilmu itu adalah apa yang dilaksanakan, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan, itu hakikat ilmu.
Maka di zaman Nabi SAW belum ada itu disiplin ilmu ya, seperti ya ilmu fikih yang dirumuskan para a'immah ya. Kemudian ada metodologi bagaimana menetapkan suatu perkara hukum dan sebagainya. Tapi sungguh pun demikian, di zaman Nabi itu langsung praktek diamalkan oleh para sahabat. Mereka faham dan mengamalkannya, tidak sekedar tidak sekedar teori, tidak sekedar kognitif, tapi dari segi sikapnya, attitude-nya itu terbaik sikap mereka. Apalagi perilakunya, terbaik perilakunya. Nah, semakin zaman menuju kepada akhir, semakin terjadi gradasi. Kenapa? Ulama banyak diambil oleh Allah, ilmu banyak diangkat, biqabdil ulama, dengan diwafatkan para ulama. Dan ulama yang terbanyak yang pernah hidup, pernah ada di muka bumi, yaitu di zaman Nabi. Para sahabat ulamanya banyak. Bahkan ada riwayat bahwa di zaman itu banyak ulama, da'inya sedikit. Di akhir zaman dibalik, ulamanya sedikit, da'inya banyak. Tapi yang bahaya itu kalau sudah nggak ada ulama, nggak ada da'i, itu sudah. Nah, jadi Nabi SAW menyebutkan 3 generasi terbaik, the gold generation, ya. Generasi apa? Emas, kalau kita boleh bahasakan seperti itu. Generasi emas, generasi terbaik umat. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan di dalam banyak ayat bahwa sahabat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak bisa dikatakan gelar, bisa disebut dengan sebutan radhiyallahu anhu. Dan belum ada manusia yang mendapatkan sebutan radhiyallahu ta'ala anhum kecuali siapa? Sahabat. Allah meridhoinya. Jangankan langsung dari Allah, tertulis dalam kitabnya. Satu university di muka bumi ini ada nggak yang mengeluarkan titel radhiyallahu anhu? Ada nggak? Nggak ada. Dan mereka nggak berani, karena ini bukan main-main. Karena ini nas dari langit, bahwasanya mereka ini betul-betul dapat ridho dari Allah. Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Saya potong di situ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin,
wal ansar, dan juga sahabat Ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, siapapun yang hidup sesudah mereka memiliki peluang untuk itu, tapi dengan catatan mengikuti mereka dengan baik. Jadi beragama orang-orang sesudahnya mengikuti cara beragamanya para sahabat. Nah, cara beragamanya inilah yang disebut dengan manhaj. Akidah mungkin boleh mirip kalau tidak dikatakan sama, tapi kadang manhaj berbeda, bahkan berbeda drastis, bahkan bisa jadi bertolak belakang. Sahabat ngalor, iki ngidul, bertolak belakang nggak? Menyelisih manhaj para sahabat. Makanya di situ disebut ittiba, mengikuti sahabat dengan sifat apa? Dengan bi-ihsan, dengan baik. Sehingga yang diikuti itu bukan hanya Nabi, tapi juga Allah merekomendasikan untuk mengikuti siapa? Mengikuti para sahabat. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat bi-ihsan, dengan baik. Cara beragamanya, cara berakidahnya, cara bermuamalahnya, akhlaknya, cara hidupnya, sikapnya. Kenapa demikian? Karena para sahabat ini orang-orang yang betul-betul dimudahkan untuk mengikuti Nabi SAW. Karena Nabi tidak lama hidup, hanya 23 tahun efektif beliau berdakwah, sangat singkat. Nah, yang bisa hidup lebih lama itu para sahabat, yang kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak Nabi itu, ya mencontoh murid-murid Nabi, yaitu para sahabat yang kala itu masih hidup. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang hidup lama, 50 tahun lebih meninggal Nabi SAW, diberi usia yang panjang oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kita bisa melihat dari mereka. Oleh karena itu, cara beragama mengikuti para sahabat itulah manhaj terbaik, manhaj yang disebut dengan manhaj salaf. Salaf siapa? Sahabat. Mereka adalah pendahulu, pendahulu yang baik, pendahulu yang saleh. Makanya disebut dengan salafus saleh. Siapa pemukanya? Sahabat. Nah, siapapun yang mengikuti mereka sampai akhir zaman, ada kans besar untuk mendapatkan nikmat sebagaimana sahabat, yaitu apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Oleh karena itu nanti di zaman Nabiullah Isa turun berperang melawan Dajjal, berperang melawan Ya'juj Ma'juj. Dalam Sahih Muslim disebutkan mereka yang diselamatkan oleh Allah dari Ya'juj Ma'juj, dikabarkan oleh Nabi Isa tentang kedudukannya di surga. Jadi ada generasi di akhir zaman, generasi yang mengikuti sahabat dengan baik, mereka sampai ditunjukkan kedudukannya, tempatnya di sisi Allah.
Berarti mirip dengan apa yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang orang-orang yang masuk surga di kalangan sahabat. Mulai dari ring pertama kan sahabat itu berapa yang masuk surga? 10 sahabat yang masuk surga. Jamin. Sampai ring berikutnya, mereka yang ikut perang Badar, mereka yang berjanji di bawah Baitur Ridwan, mereka yang dijamin masuk surga. Baik. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mencintai para sahabat, sekalipun mereka tidak maksum, sekalipun mereka berdosa, tidak sebagaimana Nabi maksum, tetapi kita wajib memberikan uzur kepada mereka. Bahkan dianjurkan oleh Nabi mencintainya dalam sebuah hadis yang ada di dalam Sahih Tirmizi 3900, juga ada di dalam Sahih Ibnu Majah nomor 134. Dari sahabat Al-Bara bin Azib bahwasanya ia mendengar Nabi mengatakan tentang sahabat Ansar. Silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an bahwa dirinya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kaum Ansar. Apa kata beliau? Tidak akan mencintai mereka kecuali seorang mukmin dan tidak akan membenci mereka kecuali seorang munafik. La yuhibbul ansara, tidaklah mencintai kaum Ansar illa mu'minun, kecuali orang-orang mukmin. Wala yabghaduhum, dan tidaklah membenci mereka kaum Ansar illa munafiq, kecuali orang-orang munafik. Ya, tentu kita tahu ya, sahabat Ansar itu sahabat yang datang kemudian beriman setelah sahabat siapa? Muhajirin. Banyak sahabat Ansar. Lebih banyak mana antara Ansar dengan Muhajirin? Lebih banyak sahabat Ansar. Nabi tidak mengatakan orang yang mencintai sahabat Muhajirin, tidak, karena Muhajirin dikit. Tapi Nabi mengatakan orang yang mencintai sahabat Ansar, otomatis dia mencintai Muhajirin. Karena kita ini apa? Dianjurkan untuk mendoakan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika kita mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu, setiap kali kita menyebut nama mereka, itu bagian daripada doa. Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu bagian dari mendoakan mereka. Dan itu termasuk di antara bentuk cinta. Minimal itu minimal. Karena antum tidak pernah berjumpa dengan mereka. Dan termasuk ketika antum membaca hadis, ya, diriwayatkan dari siapa, kemudian terakhir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kalau orang nggak cinta, itu nggak mungkin disebut, dan bahkan alergi mengucapkan kalimat itu. Kalaupun dia melakukannya, mengucapkan kalimat atau menyebut nama sahabat, kalau dia membencinya, bukan radhiyallahu anhu, tapi laknat yang disampaikan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah.
bukan radhiyallahu anhu yang diucapkan mereka. Makanya hakikat daripada orang munafik siapa? Mereka yang membenci sahabat. Kemudian apa kata beliau selanjutnya? Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Man ahabbahum fa ahabbahullah. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Sebaliknya, dan barang siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. wa man abghadahum fa abghadahullah. Maka siapa yang membenci sahabat, ini sahabat Ansor, maka Allah akan membencinya. Maka kita harus mencintainya dan mengikuti perjalanan mereka, mengucapkan radhiyallahu anhum, dan selalu mengikuti yakni sikap, perilaku, karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul ambisi untuk mencari kebaikan dari Rasulullah. Tidak ada orang yang paling berambisi untuk melakukan kebaikan melainkan sahabat. Dan tidak ada orang yang betul-betul mempraktekkan sunnah Rasulullah kecuali sahabat. Sahabat di sini seluruhnya. Artinya apa? Mereka ini melengkapi satu dengan yang lain. Satu sisi ada sahabat yang memang spesifik di dalam melakukan sunnah Nabi, tapi tidak sunnah yang lain. Tapi sahabat yang lain, dia melakukan sunnah Nabi dalam bentuk yang lain secara spesifik, sehingga dengan banyaknya jumlah sahabat ini lengkap. Kalau Nabi kan memang satu pribadi yang melakukan secara keseluruhan. Makanya Nabi dikatakan Aisyah kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka itu tidak ada pada satu sahabat. Kalau satu Al-Quran itu bisa diwakili oleh Nabi, tapi kalau satu Al-Quran itu nanti akan dilengkapi oleh sahabat yang satu dengan yang lain. Berikut kita dianjurkan mengikuti sunnah mereka para sahabat. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu artinya bahwa Nabi memberikan rekomendasi untuk mengikuti sunnah, bukan hanya sunnah beliau, tapi sunnah para sahabatnya yang mendapatkan petunjuk. Buka Abu Dawud 4607. Silakan. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, keduanya berkata, kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya, dan kami berkata, kami datang untuk menziarahimu, duduk-duduk denganmu, dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Al-Irbad berkata, suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami, dan setelah itu beliau menghadap kepada kami, lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga, yang membuat mata melinangkan air mata, dan hati pun tergetar. Maka ada seorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Pesan apa yang akan engkau sampaikan kepada kami? Beliau berkata, aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat, meskipun seorang hamba sahaya yang hitam
menjadi pemimpinmu. Itu pesan Nabi yang pertama. Usikum bitaqwallah wassama watta'ah wa in 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan, mentaati, sekalipun kelak kalian dipimpin budak hitam dari negeri Habsyah atau Ethiopia. Pesan beliau yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapatkan petunjuk. Ya. Nabi SAW kemudian mengatakan, wa iya isminkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Jika kau hidup lama sesudahku, kalian akan berjumpa dengan perselisihan yang banyak. Maka Nabi kemudian memberikan tips, jalan keluarnya adalah alaikum bisunnati. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan wa sunnatil khulafair rasyidin, yaitu sunnah para pemimpin pengganti sesudahku yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Bagaimana sikap kita kepada sunnah mereka itu? Lanjut. Peganglah dan genggamlah erat-erat. Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru atau yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ya, Nabi SAW kemudian mengatakan, tamassaku biha, genggamlah sunnah itu, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Artinya pegang teguh dengan kuat, jangan dilepas, sekalipun panas, bagai memegang bara api. Jika bara itu kau lepas, dia akan padam. Jika sunnah kau tinggalkan, dia akan mati. Kalau sudah sunnah mati, yang hidup dan tumbuh adalah apa? Lawan dari sunnah, bid'ah. Maka hakikat orang yang menghidupkan bid'ah itu mematikan apa? Mematikan sunnah. Itu sudah menjadi hukum sunnatullah, berbanding berbalik itu. Baik. Berikut di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan datang pada umatku ini sesuatu yang kelak juga datang kepada Bani Israel, seperti sandal yang sejajar dengan sandal yang lain. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang tega menjima istrinya secara terang-terangan. Maksudnya di tempat terbuka. Pada umatku ini akan ada orang yang berbuat seperti itu. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Maka Rasulullah SAW ditanya, man hum ya Rasul, siapa mereka? Nabi kemudian mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabatku. Berarti Nabi merekomendasi siapa yang diikuti? Sahabat. Maka perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat karena mereka sebagai seorang yang
tidak maksum, pasti pernah terjadi. Maka kita tidak boleh banyak memberikan vonis terhadap perilaku mereka, apalagi sampai mengkufurkan atau menvonis melakukan yakni kejahatan dan sebagainya. Tentu semua itu adalah pelajaran buat kita, bagaimana seorang sahabat Nabi itu tetap diikuti kebenaran yang keluar dari mereka karena mengikuti Nabi SAW, bukan karena dia melakukan penyimpangannya. Maka kita memberikan udzur kepada mereka dengan tidak membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kalaupun itu ada pada mereka. Kenapa demikian? Karena di antara kita ini tidak akan bisa sanggup mengejar ketinggalan kita dengan mereka. Jauh. Infak yang hari ini kau berikan di jalan Allah, emas segede gunung Uhud, nggak akan bisa menandingi infak mereka. Sekalipun infak mereka itu sedikit. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para sahabat ini sudah mencapai derajat ketinggian kedudukan yang tidak akan bisa dicapai oleh siapapun. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat Nabi membaca surat At-Taubah pada ayat ke-100, orang itu ditarik sama Umar bin Khattab. Siapa yang mengajari kamu seperti ini? Dia sebutkan sahabat yang lain. Kemudian, ayo, benar gak kamu diajari olehnya? Ayo kita datang ke sana. Begitu sudah bertemu dengan sahabat itu, apa kata Umar bin Khattab? Buka tafsirnya, coba. At-Taubah ayat 100. Langsung itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ridhonya kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, untuk itu Dia menyediakan bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan yang kekal lagi abadi. Asy-Sya'bi mengatakan bahwa orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor ialah mereka yang mengikuti Bai'at Ridwan pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Abu Musa Al-Ansari, Sa'id ibnu Musayyab, Muhammad ibnu Sirin, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sholat menghadap kedua arah kiblat bersama-sama Rasulullah SAW. Muhammad ibnu Ka'ab Al-Qurasi mengatakan bahwa Khalifah Umar ibnu Khattab melewati seorang laki yang sedang membaca firmannya, yaitu orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Quran surat At-Taubah ayat 100. Maka Umar memegang tangan lelaki itu dan bertanya, siapakah yang mengajarkan ayat ini kepada kamu? Lelaki itu menjawab, Ubay ibnu Ka'ab. Umar berkata, kamu jangan berpisah dariku sebelum aku hadapkan kamu kepadanya. Dia mengklaim bahwa yang mengajari ayat itu adalah siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar bin Khattab cross check, benar nggak kamu itu diajari oleh Ubay bin Ka'ab? Akhirnya orang ini diajak menemui siapa? Ubay bin Ka'ab. Kemudian setelah Umar menghadapkan lelaki itu kepada Ubay, Umar bertanya, apakah engkau telah mengajarkan bacaan ayat ini kepadanya dengan bacaan yang demikian? Ubay bin Ka'ab menjawab, iya. Umar bertanya, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW? Ubay bin Ka'ab menjawab, iya. Umar berkata, sesungguhnya aku berpendapat sebelumnya bahwa kami,
para sahabat telah menduduki tingkatan yang tertinggi yang tidak akan dicapai oleh orang-orang sesudah kita. Ya, cukup. Dari ayat yang dibaca tadi, At-Taubah ayat 100 menunjukkan bahwa apa? Sahabat ini generasi yang berada di puncak menara gading yang tidak akan pernah dicapai oleh siapapun. Ini perkataan Umar bin Khattab. Jadi sekalipun mereka itu bukan orang yang maksum, pastilah punya kesalahan, tapi kita memberikan udzur kepada mereka dan fokus kepada kebaikan-kebaikan mereka, bukan kepada apa? Kesalahan-kesalahan mereka. Dan itu sedikit kesalahan mereka dibandingkan dengan kebaikan mereka yang banyak gitu. Tapi orang yang benci kepada sahabat, mereka fokus kepada apanya? Kesalahannya, bukan kepada perjuangannya, bukan kepada jihadnya, bukan kepada bagaimana mereka berjuang untuk Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hati-hati antum, jangan sampai terkena subhat yang tidak akan pernah berhenti ditebarkan oleh musuh-musuh Allah di kalangan zanadiq, para zindiq. Pura-pura aja dia menebarkan subhat. Untuk apa? Membenci sahabatnya. Sebetulnya enter pointnya dari sahabat, tapi big pointnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tujuan akhirnya yang disasar, yang dibidik itu siapa? Nabi. Karena orang yang membenci sahabat, bahkan menvonis sahabat telah kafir, hakikatnya dia telah tidak percaya kepada Nabi, menganggap bahwa Nabi tidak berhasil mendidik para sahabatnya, dan bahkan Nabi dianggap tidak berhasil mendidik para istrinya. Cuman gak berani ngomong langsung, secara lugas gak berani, tapi caranya begitu, ngepek pinggir ya, dari samping. Tapi kalau orang yang paham, orang ini sudah betul-betul telah murtad keluar dari Allah dan jalan Rasulnya. Wallahu a'lam. Kemudian mendoakan para sahabat Nabi. Ini bagian daripada akhlak mulia para pengikut Nabi dan para sahabatnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran kita dianjurkan berdoa, yaitu di dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-10, surah 59. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا Rabbana innaka ra'ufur rahim. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah para sahabat. Termasuk kita atau tidak? Termasuk kita atau tidak? Iya. Termasuk. Pokoknya yang datang sesudah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sesudahnya apa sebutannya? Ikhwan. Ya, ikhwan ya, termasuk kita sampai akhir zaman nanti menjelang hari kiamat. Itu dalam koridor ayat ini tidak keluar dari apa yang disebutkan Allah yang datang setelah mereka. Apa adab etikanya?
Dia berdoa, dia ucapkan kalimat Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Ini sebagai bentuk adab etika dalam berdoa. Sebelum mendoakan orang lain, doa untuk diri sendiri. Minta ampun kepada Allah untuk diri kita sendiri. Baru setelah itu apa? Untuk orang lain. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan juga ampunilah dosa, yaitu saudara-saudara kami yang telah beriman, alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman terlebih dahulu. Siapa yang beriman lebih dahulu? Para sahabat. Siapa? Para tabi'in. Siapa? Para tabi'ut tabi'in. Siapa? Para a'immah, terus para ulama. Kita memintakan ampun mereka. Dan yang paling dekat dengan kita siapa? Para asatid, guru-guru kita. Itu yang telah beriman lebih dahulu. Mintakan dia ampun. Jangan malah difitnah. Gurunya difitnah. Padahal dia dapat ilmu dari gurunya. Gurunya ditahzir. Kalau enggak, nazir guru. Ada. Ini terjadi. Nggak mau memberi uzur gitu. Dia itu manusia biasa. Kalau antum berakhlak, datangi, diskus dengan dia gitu. Diskusi. Mungkin kita belum nyampe ilmunya. Atau kalau ada subhat, dengan diskusi dua mulut, bukan 4 mata. Nek buta ya kaiso 4 mata. Berbicara 2 mulut. Jangan orang yang sudah memberi kalian ilmu ditakdir, dijelek-jelekin di tempat umum, ya. Apalagi di atas mimbar, apalagi dengan rekam jejak yang tidak akan pernah bisa hilang, yaitu apa? Medsos. Ini akhlak kita kepada para pendahulu kita yang telah lebih beriman. Puncaknya siapa? Sahabat. Dan generasi-generasi sesudah, dan yang paling dekat yaitu siapa? Guru-guru kita. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan kepada kami, wahai Allah, apa? Ghillan, dalam hati, apa? Berupa kedengkian, ghil, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Maka sebaliknya, kalaupun ada kedengkian dalam hati, jangan sampai itu sampai terucap. Bisa jadi mungkin kedengkian itu sudah mulai tumbuh, dan tumbuhnya ini semakin besar, tapi belum sampai dia sempat mengucapkan itu. Maka peringatan terakhir adalah jangan sampai mencela. Kalau sudah sampai kepada tingkat celaan, itu sudah sampai kepada tingkat dosa. Karena orang itu masih diberi maklum selagi apa yang tersembunyi di dalam hatinya tidak terucap dan tidak dilakukan dengan perbuatan. Kalau masih dalam hati, masih dimaklumi, mungkin barangkali dia tahan dirinya untuk tidak mengatakan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Tapi kalau sudah mencela, maka hukumlah yang berlaku. Konsekuensinya adalah apa? Dosa. Maka etika kita jangan sampai mencela mereka, yakni para salafus saleh, jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Tirmidzi nomor 3861, juga di dalam Sahih Abu Dawud, juga ada juga di dalam Sahih Ibnu Majah, di dalam kitab 3 kitab sunan, ya, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yaitu Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencaci sahabat-sahabatku, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai pahala satu mud salah seorang di antara mereka, yaitu sahabat Nabi, dan tidak pula menyamai pahala setengahnya. Iya. Ini mungkin barangkali sabda Nabi yang relevan dengan ucapan Umar ibn al-Khattab, bahwa kami para sahabat merasa bahwa memiliki kedudukan yang tinggi tidak akan bisa dicapai oleh siapapun orang-orang sesudahnya. Karena Nabi sendiri mengatakan sebagaimana hadis ini, fawalladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, sekiranya kalian menginfakkan hartamu berupa emas segede gunung Uhud. Ono enggak wong duwe emas gedene gunung Uhud? Gunung paling cilik nang kene gunung apa? Iki lho ngarep lho sing sampean munggah lho. Dudu sing ketok cilik iki. Sapa sing ngopi menek jenengan? Iku gunung Penanggungan. Kecil kan? Kecil. Dibandingkan gunung Uhud lebih gede mana? Uhud itu panjangnya 7 kilo. Iki berapa kilo? Alah, 500 meter. Belum ngukur. Oh, belum ngukur. Ya sok arep ngukur. Ya. Enggak ada orang punya emas segede gunung Uhud. Segede tempat ini aja enggak ada. Ini memakai majas, ya. Nabi menyampaikan hadis kadang dengan majas. Artinya jangan dianggap main-main perkara ini. Poinnya apa? La tasubbu ashabi. Jangan kau mencela sahabatku. Jangan mencela. Kalaupun ada alasan untuk mencelanya, kalaupun ada celah di situ untuk bisa dicela, nggak ada alasan. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kau mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kau berinfak emas segede gunung Uhud, niscaya ma adraka mudda ahadihim, tidak akan mampu menyamai, menandingi infak mereka walaupun satu mud. Ini satu mud, 2 tangkup tangan, ini satu mud. Mbo isine apa itu? Mbo kurma, mbo gandum, taruhlah emas, ya kan? Tapi nggak ada dulu emas segede itu. Satu mudnya saja, wala nasifau, bahkan separuh mudnya saja. Karena ukuran emas itu bukan mud, berarti itu apa? Selain dari emas. Kalau emas itu apa? Tetap memakai apa? Gram atau karat. Itu dinar. Karena di zaman Nabi sudah ada emas dan perak. Tentu Nabi akan menyebutkan dengan apa? Dinaron wa dirhaman. Tapi Nabi tidak menyebutkan dinar dirham, menyebutkan mud. Berarti apa? Yoneka gandum, kurma, apa meneh? Nek sampean beras, jagung, ya. Subhanallah. Jauh kan? Satu mud gandum dengan emas segede gunung Uhud, jauh nggak? Tapi masih lebih baik infaknya sahabat satu mud gandum. Wis ketemu piro sampai esok nandingi sahabat, nggak akan bisa. Meskipun kau menjadi orang terkaya di muka bumi ini, duwe gunung emas dikekno kabeh untuk perjuangan Islam, belum bisa menandinginya. Dalam riwayat yang lain, artinya bahwa perjuangan kita seumur hidup ini gak akan bisa menandingi perjuangan mereka jihad walaupun 1 jam. Mereka berjaga-jaga
bersama Rasulullah, berjaga-jaga di garis perbatasan. Mereka berjihad bersama Nabi. Walaupun 1 jam saja, kita tidak bisa menandinginya. Sekalipun kita berjihad seumur hidup kita. Di dalam hadis Ibnu Majah 133, dari sahabat Nusair bin Zu'luq, ini asar dari sahabatnya yang mengatakan di sini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Silakan. Dari Nusair bin Zu'luq, dia berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, jangan kalian mencela sahabat Muhammad SAW. Sesungguhnya kedudukan salah seorang dari mereka 1 jam di jalan Allah lebih baik dari amalan salah seorang di antara kalian seumur hidup. Ngono kok arep ngelawan sahabat. Ketemu piro terus kita ini mencela sahabat, itu ketemu piro gitu. Abdullah bin Umar mengatakan, la tasubbu ashab Muhammadin. Jangan kalian mencela sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La muqamu ahadihim sa'ah. Kedudukan mereka di jalan Allah, pokoknya di jalan Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya 1 saat saja, khairun, itu masih lebih baik daripada apa? Min amali ahadikum umrah. Yakni apa? Daripada amalan perbuatan kalian, berjihad kalian di jalan Allah selama seumur hidupmu. Mungkin barangkali umurmu 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun, taruhlah 1000 tahun. Kalau ada orang yang usianya segitu, masih gak ada bandingannya. Walaupun sahabat cuman berapa, Pak? 1 jam. 1 jam, Pak. Subhanallah. Nek ngono enak ya urip zaman saiku. Tentu. Sak jam tok mbek Nabi wis ngono. Dan ini aku urip zaman sahabat Nabi, ketemu Nabi. Gorong karuan kon beriman dengan Nabi. Bisa jadi kau memihak Abu Jahal. Jangan berandai-andai ya. Aku zaman Nabi ngono, kepethuk Nabi sak jam wis luar biasa amalku itu. Belum tentu. Kenapa? Situasi dan kondisi itu tidak seperti sekarang. Dulu mencekam. Mana? Dulu. Inilah keutamaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita umat Nabi beretika kepada mereka. Nah, apa yang kita sudah dapatkan ini sebagai bekal agar jangan sampai kita ini terkena virus subhat yang ditebarkan oleh orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang interpointnya dia apa? Mencari-cari kesalahan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita pembahasan kita pada pagi ini. Saya cukupkan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan. Ada di chat pertanyaan? Ada.
Silakan Pak. Bagaimana hukumnya kalau ada kelompok orang sekarang ini yang apabila nama gurunya atau muridnya sebut itu serempak jamanya mengatakan radhiyallahu anhu. Seperti di daerah Kedinding Surabaya itu seperti itu. Di mana itu? Di Kedinding. Oh iya. Astagfirullah. Ya. Jadi yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhu yang sudah pasti adalah sahabat Nabi. Ya kan? Udah pasti, itu nasnya dalam Quran dan Sunnah, ya. Adapun selain dari mereka, tidak satupun para ulama salaf yang berani mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat. Paling banter doa yakni rahimahullah atau Allahu yarham. Kalau itu sudah meninggal, rahimahullah, atau paling tidak doa Allahu yarham. Itu paling banter itu. Nah kalau yang masih hidup sama berdoa, yaitu hafizahullah, semoga Allah memeliharanya, menjaganya agar tetap istiqomah dalam keimanan dan amal solehnya. Itu maksudnya. Nah kalau radhiyallahu anhu itu sudah kedudukannya para sahabat. Masalahnya apakah sudah sesuai kriteria radhiyallahu anhu gelarnya dengan apa yang masuk pada perbuatan para sahabat? Di kalangan para ulama dulu gak ada yang berani seperti itu. Kalau ada sekarang, wah itu termasuk Kondeli. hulu, berlebih-lebihan. Hulu. Ini bahasamu kendel ya. Kenapa? Dalam Al-Quran itu jelaskan radhiyallahu anhu wardu'an. Itu dua term yang tidak bisa dipisah. Allah meridhoinya dan mereka ridho kepadanya. Allah meridhoi mereka, mereka ridho kepada Allah. Dari dua term ini mana yang lebih dulu kira-kira? Allah ridho kepada mereka dulu atau mereka ridho kepada Allah dulu? Allah. Mereka itu mendapatkan keridhaan Allah terlebih dahulu ataukah para sahabat itu ridho kepada Allah dulu? Sahabat. Yang pertama atau yang kedua? Dua. Allah meridhoi mereka dulu atau mereka ridho kepada Allah dulu? Bingung ya? Sampai mau kok berubah? Saya tanya, Allah mencintai orang dulu atau orang itu mencintai Allah dulu? Orang itu minta Allah dulu. Lu nih kok tegas nih? Ya kan? Apa bedanya sebetulnya? Kan sama. Iya. Bagian dari keridhaan itu di dalamnya ada kecintaan. Jadi orang itu dicintai Allah dulu atau orang itu mencintai Allah dulu? Duh, mari jawab berubah mana ya, saya kagak jawab. Buka surah Ali Imran. Ayat yang ke-31.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lah, terjawab nggak dengan ayat ini? Terjawab nggak? Mana yang harus lebih dulu? kita. Allah mencintai orang itu atau orang itu mencintai Allah dulu? Kita. Hah? Kita dulu. Manusia itu mencintai Allah dulu, baru Allah akan mencintai orang itu. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kau mengklaim dirimu mencintai Allah dan mencintai Rasul, include Pak, cinta Allah itu include di dalamnya apa? Cinta Rasul. Cinta Rasul. Tapi kalau cinta Rasul tidak include cinta Allah. Abu Thalib cinta Rasul nggak? Cinta Rasul nggak Abu Thalib? Cinta Allah nggak? Wahai paman, qul la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah nggak? Enggak. Cinta Allah nggak? Tapi Abu Thalib cinta sama Nabi nggak? Cinta. Cinta kepada Nabi belum tentu include cinta Allah. Tapi kalau cinta Allah pasti include cinta Nabi. Kenapa? Orang yang mencintai Allah pasti dia akan taat kepada Allah, dan Allah memerintahkan cintai Nabi, maka dia pasti mencintai. Makanya di sini tidak disebutkan, Pak, jika kau mencintai Allah dan mencintai Nabi, tidak begitu. Kenapa? Otomatis secara implisit ada di dalamnya include cinta Nabi. Jika kau mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, ikutilah aku. Katakan kepada umatmu, ikuti, ittiba'lah kepada aku Rasulullah. Itu maksudnya. Maka apa konsekuensinya? Niscaya. Berarti niscaya itu apa? Sebagai akibat. Asbabnya apa? Hubbullah, mencintai Allah. Maka akibatnya adalah, yakni Allah mencintai mereka. Yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Dan bukan hanya dicintai, Allah mengampuni dosanya. Nah, sekarang kita tarik kepada ridho. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus apa dulu berarti? Halo? Ridho. Kita harus ridho dulu kepada Allah. Ridho kepada Allah itu maksudnya gimana? Ridho kepada hukum-hukumnya, ridho kepada keputusannya, ridho kepada aturannya, ridho diatur oleh Allah. Ridho nggak kita diatur oleh Allah? Ini diatur bangkel, ya kan? Kau lerek ngono rek? Mbak, menurutku kami ini, aku bangkel kak kalau diatur sama Allah. Quran ngalor dia ngidul, hadis ngetan dia ngulon, itu berarti nggak ridho sama Allah. Ridho mengikuti aturannya, mengikuti hukumnya, ridho diatur oleh Allah, ridho terhadap keputusan Allah, baru Allah nanti akan ridho kepada kita. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang berani mengatakan kepada menyebutkan sebuah gelar radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, pertanyaan pertama, dia tahu dari mana kalau Allah meridhoi dia? Halo, tahu dari mana? Ini yang perlu ditanyakan. Ono dalilin, ada nasnya nggak dari langit? Ya. Yang kedua, apakah selama ini dia ridho nggak kepada Allah sehingga Allah meridhoinya? Nah, delok kelakuan nih, mangan yose sembarangan, sing penting enak. Kadang yo sing wedok nggak jilbaban.
kadang ngelakoni maksiat, dipanggil dengan diucapkan radhiyallahu an, tapi headset dipasang begini. Allah ridho nggak sama orang seperti itu? Nggak ridho. Lu kok mendapatkan gelar Allah ridho kepadanya? Gimana ridho? Wong dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Berarti itu hanya klaim. Apa klaim? Pengakuan. Ya, pengakuan. Yang belum tentu pengakuan itu benar. Bisa jadi sebaliknya. Wallahu a'lam. Antum kok tahu? Pernah ke sana? Oh. Antum kalau lama di sana dapat gelar itu ya, Rene langsung ya, bukan LC, L apa RA. RA. Wah, itu lebih tinggi lagi kan. Ada anak Ustadz Abu Jundi RA. Opo maneh. RA. Nah, kalau ditaruh di depan kan Raden Ajeng ya. Ini RA di belakang, radhiyallahu anhu anha. Nggak ada itu orang yang punya gelar seperti itu kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan seandainya masih berpeluang untuk mendapatkan itu, tentu kita tidak langsung menvonis, karena itu kan vonis. Ya, didoakan saja semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Baik, ada lain? Saya cukup. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini saja. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.